tanpa orang tua itu, apakah salah satu orang tua ataupun kedua orang tua, hampir sama ya dampak yang bisa dihadapi oleh si anak dalam tumbuh kembangnya, dalam proses dampak perilakunya juga. Nah, bagaimana kita mengatasinya ini? Sebenarnya yang pertama itu tetap apapun itu kita harus tetap penuhi kebutuhan dasar daripada si anak. Ya, kebutuhan dasar anak itu ada 3 yang utamanya, ya, asuh, asih, dan asah. Kebutuhan akan kebutuhan fisik biomedisnya itu termasuk pemenuhan sandang, pangan, papan, kebersihan, imunisasi, kesehatan, ya, kebutuhan tidur, kebutuhan bermain, kemudian kebutuhan yang kedua itu asih, ya, kasih sayang, ya, merasa dihargai, merasa dilindungi, merasa dicintai, ya, diberikan contoh yang baik, ya. Kemudian kebutuhan ketiga itu asah, yaitu kebutuhan akan stimulasi atau pembelajaran. Nah, ini yang utama yang harus terpenuhi, ya. Kemudian kalau misalnya karena sesuatu dan lain hal sehingga tidak ada kehadiran orang tua di samping anak, maka kita harus memberikan pengganti peran daripada orang tua yang hilang itu, apakah ayah atau ibu ataupun keduanya. Nah, sosok pengganti ini bisa keluarga, bisa kakek, nenek, paman, bibi, tante, atau siapa aja, atau bisa juga sosoknya itu teman dari ayah atau teman dari ibu. Yang pastinya kita harus memastikan bahwa sosok tersebut bisa berperan sebagai pengganti daripada si orang tua tadi. Perhatikan keinginan anak itu juga, apakah memang si anak itu mau digantikan orang tuanya dengan si pengganti sosok ini tadi, gitu ya. Kemudian sosok yang terpenting tadi itu juga sosok itu harus tepat, ya. Tepat itu artinya itu tadi, ya, memberikan dapat menggantikan peran orang tua dengan dalam segala hal, ya, dari kasih sayang, pemenuhan dan apa itu semuanya. Yeah. Kemudian sosok tersebut juga harus bisa mengasuh, mendidik anak itu dengan baik, ya, dengan gembira, dengan suasana yang ya juga, ya, dengan memberikan kasih sayang, ya, memberikan kebijaksanaan, memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada si anak. Nah, yang paling pentingnya lagi selain itu adalah kita perlu menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada si anak. Kenapa perlu pengasuh atau pengganti orang tua tersebut pada si anak pada saat itu. Nah, supaya si anak juga mengerti bahwa ini semua itu ada sebab akibatnya, gitu. Nah, lalu yang lainnya yang paling penting, kalau misalnya nih situasi itu, penggantian itu harus terjadi, kalau misalnya masih ada orang tuanya secara fisik, tetap perlu sekali orang tua itu berperan memenuhi, ya, kebutuhan anak itu minimal memberikan waktunya, ya, memberikan dirinya secara berkualitas kepada anak. Mungkin nggak perlu panjang, nggak perlu lama, tapi berkualitas, gitu. Ya, walau hanya sekedar 20 menit, 30 menit, asal itu berkualitas, itu sudah sangat cukup sebenarnya untuk memenuhi waktu yang tergantikan oleh si peran pengganti tadi.